Raja, Saupi sebagai Mina, Vita sebagai Mani, Hafiz sebagai Rido, Rima sebagai Biurip, Lia sebagai Ana, Novi sebagai Huri, Diana sebagai Tari Besari. Sinopsis cerita. Seorang tuan tanah yang berusaha menyembunyikan harta yang sangat dicintainya tak sengaja dilihat oleh seorang pembantu yang kebetulan lewat. Kemudian harta yang disembunyikannya tersebut hilang entah kemana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Inilah dia pementasan kedua dengan lakon Si Bahil. Selamat menyaksikan. Mas Rida udah kemana aja sih? Sekali lagi bapak saya, bukannya saya mau ingkar janji, tapi tadi waktu mau masuk lewati kebun, saya bertemu bapakmu. Saya dikira mitip apa yang sedang dilakukannya. Memangnya Bapak sedang melakukan apa? Tidak tahu pasti. Tapi
yang pasti Bapak Raja sedang dari sana. Seperti akan menanam pohon. Beliau tersebut saat melihat saya. Lalu beliau masukkan golok yang melihat saya sambil teriak. Hei! Kau sudah menitip apa yang aku lakukan ya? Pergi dari situ! Katanya berasa mengganggu. Saya berlari dan bersembunyi beberapa saat. Mas Rido marah ya? Diperlakukan Bapak seperti itu? Ah, tidak Mani. Beliau kan bapakmu. Saya akan mengenali apa yang kamu kenali. Orang yang kamu hormati, saya juga akan menghormatinya. Karena saya kan mencintaimu. Mani belum yakin. Aduh Mani. Saya telah melakukan pengorbanan yang luar biasa dengan mau menjadi pembantu di rumahmu selama ini. Yang semata-mata hanya ingin dekat denganmu. Sampai-sampai untuk sementara saya menghentikan pencarian orang tua yang belum ada kabar beritanya. Pengorbanan seorang laki-laki biasanya hanya merupakan umpan yang berbisa. Rupanya kamu mempunyai sifat seperti bapakmu. Tidak pernah mempercayai orang lain dan penuh curiga. Kalau begitu, sia-sialah pengorbananku selama ini. Tidak ada yang bisa kuharapkan lagi. Begitu saja Mas Rido marah. Iya deh iya, Mani percaya. Habis? Sudahlah Mas, Mani juga merasakannya. Tetapi sekarang, bagaimana kita memikirkan langkah selanjutnya? Masalahnya, Bapak hanya mau punya menantu yang kaya. Iya ya. Padahal kan saya sama sekali tidak kaya. Mani, Mani adikku sayang, Mani. Nah, itu suara kakakmu memanggil-manggil. Mintalah padanya tentang masalah kita. Saya pikir kakakmu tidak seperti bapakmu. Saya pergi dulu ya. Halo adikku manis. Sepertinya kami tak begitu bahagia hari ini. Oh, tentu saja. Tak ada hari yang lebih indah selain hari ini. Semua nampak cerah, semua nampak ceria, dan seluruh dunia rasanya menyampaikan ucapan selamat kepadaku. Kamu ingin tahu apa sebabnya? Saya juga ingin menyampaikan berita gembira pada Kamina. Oh, kamu juga punya berita gembira, adikku sayang. Berita bahagia seperti aku. Ah, tentu tidak. Tentunya berita bahagiamu itu hanya berita yang biasa. Kalau Kamina, Bahagia yang luar biasa. Bahagia super. Bahagia akbar. Kamu ingin mendengar? Ah, tapi mendingan berita bahagiamu yang biasa itu yang kamu ceritakan dulu. biarlah Kamina yang bercerita terlebih dahulu. Baik. Dengarkan dengan seksama. Aku telah jatuh cinta kepada seorang gadis jelita. Kakak, Iya, aku telah jatuh cinta pertama. Kau pernah merasakan jatuh cinta pertama? bagaimana yang Kamina rasakan? Rasanya seperti mandi air susu hangat. Dan bukan air susu hangat biasa, tetapi air susu hangat Kudalia. Ya, air susu hangat Kudalia. Kau pernah merasakan mandi air susu hangat Kudalia? Belum. Kakak juga belum. Tapi mungkin seperti itulah. Terasa manis di hati, fresh di otak, segar di badan, dan terasa begitu lembut di kulit. Siapakah gerama yang telah meruntuhkan hati Kamina? Tak kuasa kakak menyebut namanya. Begitu indah, merdu didengar dan anggun. Tapi
Namanya Ana. Iya, Ana. Itulah namanya. Anak orang baru itu. Ya, tepat sekali. Jadi kau sudah mengenalnya. Baguslah itu. Yang bapaknya sakit-sakitan itu kan? Itulah satu-satunya yang membuat kakak sedih. Kenapa kak? Kakak ingin menolongnya, memberikan obat, atau bahkan membawanya ke dokter. Ya. Kakak tidak punya uang. Kenapa tidak mencoba minta ke bapak? Andaikan saja Bapak memberikan uang 10.000 saja, maka di sini akan terjadi sebuah ledakan bom yang lebih dahsyat daripada di Bali. Kami juga tidak mengerti kutukan apa yang telah menimpa kita sehingga mempunyai bapak sekikir itu. Hei! Jangan balik! Akan bikin ayam geprek kau! Bapak begini, sebaiknya kita diam dulu, baru nanti aku akan katakan masalah kepadanya. Apapun yang terjadi. Susah jadi orang kaya di negeri ini. Tapi sekarang tidak akan ada yang berhasil mencuri uangku. Karena aku baru saja sembunyikannya di kebun. Aku sembunyikannya di tempat yang aman, yang tidak akan disangka-sangka oleh para maling itu. Aku telah menanamnya di kebun. Hei, sudah lama kalian ada di situ. Tidak pak, baru saja. Bohong. Kalian pasti mendengar apa yang aku katakan tadi. Kalian mendengar bahwa aku punya uang. Loh, Bapak kan memang punya uang. Memangnya apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi dengan uangku. Karena aku baru saja sembunyikannya. Oh, bapak baru saja menyembunyikannya di kebun. Loh, kamu kok tahu? Bapak kan tadi bilang baru saja dari kebun dan baru saja menyembunyikan uang. Jadi, kami mengira bapak menyembunyikan uang di kebun. Kau rupanya Uri. Sudah tunggu dari tadi. Bagaimana hasil kerjamu? Sesuai rencana, Pak. Tapi sebentar, Pak. Wah, belum pernah aku melihat orang tua seperti Bapak. Tubuh nampak begitu sehat dan wajah Bapak nampak bercahaya. Amat tampan. Aku? Ah masa? Umurku sudah 60 tahun loh. Orang akan mengira umur Bapak di bawah 40 tahun. Ah, aku tak percaya. Kalau tak percaya, coba sih saya lihat tangan Bapak. Bukan main. Bukan main. Jarang orang mempunyai garis nasib mulus ini. Aku menaksir umur Bapak lebih dari 120 tahun. Bagaimana? 120 tahun. Lebih. Karena itu, Bapak sedang berada dalam tengah-tengah umur. Sedang mekar-mekarnya. Aku percaya. Lalu, apa lagi? Selanjutnya, Bapak mempunyai harta yang banyak. Bohong itu, fitnah. Aku sama sekali tidak punya harta. Maksud saya, Bapak akan menerima banyak harta. Dan Bapak akan mempunyai istri yang jelita. Nah, itu yang kutunggu-tunggu. Bagaimana kabar anak perawan itu? Dan apakah lamaranku sudah diterima? Bapak tidak perlu bertanya lagi. Bapak anak itu sangat suka cita menerima lamarannya. Dan anak bagaimana? Dia apalagi? Saya gambarkan keadaan Tuan. Seperti apa yang saya katakan tadi kepada Tuan. Lalu, bagaimana reaksinya? Sepertinya ia membayangkan wajah Bapak dengan tersenyum-senyum. Aneh, kenapa bisa begitu? Oh, Bapak belum tahu ya? Ternyata anak
sangat benci pemuda. Apalagi pemuda zaman sekarang. Bisanya hanya hura-hura dan menghambur-hamburkan harta. Di kamarnya tidak ada selembar pun gambar idola-idola Korea ataupun idola remaja yang lain. Kamarnya penuh dengan gambar laki-laki tua berkacamata. Saya jamin, anak pasti akan tergila-gila bila melihat Bapak. Terima kasih, Huri, terima kasih. Saya tidak akan melupakan jasamu. Sekarang, bawalah anak dan bapaknya. Karena pernikahan akan dilaksanakan nanti malam. Ah, gampang itu Pak. Tetapi ada sedikit kesulitan saya membawa mereka nanti malam. Apa itu? Aku harap kesulitanmu tidak menyangkut masalah uang. Tepat sekali dugaan Bapak. Saya butuh uang karena dokter menjadwalkan anak saya operasi besok. Jadi saya butuh biaya. Suruh saja dokter tunda operasi sampai bulan depan. Karena sekarang kita sedang sibuk mempersiapkan nanti malam. Sekedar 100.000 saja. Kepalaku agak pusing bila mendengar urusan uang. Sudahlah. Sekarang kamu cepat jemput pengantin wanita. Kikir. Apa kau bilang? Kikir Pak, kikir. Saya sedang mendatang kebutuhan kita untuk nanti malam. Tidak usah pakai kikil-kikilan. Yang sederhana saja. Dan kita tidak mengundang lebih dari 20 orang. Kalau begitu, disediakan makanan untuk 35 orang. Karena kalau yang hadir lebih, kita sudah tidak repot-repot. Goblok, bego. Kalau yang hadir lebih, kita bagi saja makanan yang untuk 20 orang itu menjadi cukup untuk semuanya. Dengan cara mengurangi sedikit-sedikit, maka 20 orang itu bisa menjadi 35, 50, bahkan kalau perlu 100 orang. Yang penting modal awalnya hanya untuk 20 orang. Baik Pak, sekarang saya minta disediakan 5 ekor kambing, 20 ayam, setengah kuintal cabai rawit, 1 kuintal bawang merah, 1 kuintal. Gila, kamu mau banyak bangkrut ya? Kamu mau ngasih 20 orang atau kecamata? Bukankah tetangga sebelah harus ikut berbahagia ya Pak? Kita kirimi saja mereka makanan. Tidak perlu. Kita kirimi saja mereka surat pemberitahuan dengan kertas yang kecil-kecil. Dan kertasnya buram saja. Dan itu fungsinya hanya memberitahu mereka. Sudah. Kamu turuti saja perintahku. Setelah itu, kamu cepat jemput pengantin wanita. Aku mau ganti baju dulu. Dan lelaki kesukaannya apa tadi? Berkacamata. Ya, aku mau pakai kacamata. Tapi Pak, sekedar biaya berobat. Suruh saja tunda tahun depan. Pak Jigur, dasar laki rongsokan, kikir, pahir. Bagaimana kita mencari jalan keluar? Rasanya semuanya pula. Bapak juga tidak tahu. Aku tidak bisa membayangkan pacarku dikawini bapakku. Dan saya mempunyai suami yang sudah tua. Tak bisa aku bayangkan. Bagaimana Mas Rido? Apa kita lari saja? Lari tanpa uang sepeser pun sama saja bunuh diri. Perhatian, perhatian. Pengantin perempuan sudah datang. Celaka. Kita harus pergi dulu, Mani. Iya, sebaiknya kalian dalam dulu. Aku akan menyambut pacarku yang pengkhianat itu. Selamat datang, wahai ibu tiriku. Silahkan Anda memasuki rumah Anda ini. Iya. Kenapa gugup, wahai ibu tiriku? Silahkan Anda duduk. Dan biarlah hati saya yang terkoyak ini larut bersama waktu. Aduh, Mas Mira jangan berkata seperti itu. Semua ini kan karena
Jangan terlalu didramatisir. Benar, Mas. Saya tidak bermaksud mengkhianati cinta kita. Namun keadaan yang memaksa. Mas, jangan marah-marah saja. Harusnya kita mencari jalan keluar. Jun. Keadaan sedang gini. Dan jalan keluar tak ada lagi. Ada, Mas Mina. Itu tidak bisa. Kau tahu kan bapakku? Aduh, mengapa Mas Mina seperti itu? Kan belum dicoba. Maafkan saya. Bila pengantin perempuan sudah lama menunggu. Apakah sudah kenal dengan anak saya? Dan kenapa wajah Ayumu nampak pucat sekali? Apakah kamu sakit? Nah, itulah Pak. Saya sudah beritahu kalau calon istri saya orangnya sakit-sakitan Pak. Dan penyakitnya sangat berat. Tentunya membutuhkan obat yang mahal-mahal Pak. Benarkah itu, Ri? Benar, Pak. Tapi penyakitnya akan sembuh jika dia makan yang lezat-lezat dan impor dari luar negeri. Dan ratusan ribu akan melayang safarinya Pak untuk makan. Dia alergi jika memakai baju yang murah-murah. Nah, dia akan gatal-gatal juga Pak. Bukan hanya gatal-gatal, tetapi akan hasilnya pingsan. Dan saya jamin Bapak akan bangkrut dalam sebulan. Belum lagi alat cantikannya seperti parfum dari Paris, bedak dari Swiss, lipstick buatan Amerika, dan pensil alis buatan Senegal. Tidak apa-apa. Memang kecantikannya ini harus dirawat dengan yang mahal. Aku malah semakin bergairah menjadikannya istriku. Aduh, bening sekali. Aduh. Wah, dia pusing juga. Kenapa ya? Remaja sekarang gampang pusing. Aning. Ada apa, Pak? Bawa calon ibu tirimu ke kamar. Oh iya, Pak. Betul kan Pak? Sedikit-sedikit dia pingsan. Dia memang mempunyai penyakit yang gawat. Perlu dipanggilkan dokter spesialis yang mahal. Kompres saja dengan air dingin. Uangku! Apa ini, Bi? Harta bapakmu yang disembunyikan di kebun. Ambillah dan segera pergi dengan Mbak Ana ke daerah lain. Ini bisa menjadi modal awal. Saya pergi dulu ya, Mas. Loh, Bi. Tunggu, Bi. Nasi isinya nih, berapa? Parah! Celaka! Uangku dicuri orang. Mina, keluarlah. Ada apa, Pak? Kalian pasti yang mencuri uangku. Loh. Dari tadi kan saya di sini bersama Bapak. Dan saya menemani Ana di kamar. Ya, kau betul. Cepat panggil polisi, tentara. Yang nyusul CIA, Interpol, Banpol, atau apa sajalah. Ayo cepat. Tenang, Pak. Nanti kita lapor polisi. Maaf Pak, ini ada apa ya? Nah, kamu pasti yang mencuri uangku. Ya, hanya kau yang melihat aku sembunyikannya di kebun. Jangan menuduh sembarangan Pak. Tapi kamu tidak punya alibi. Dan indikasinya sangat kuat. Kalau tidak mau mengaku, akan segera aku laporkan ke polisi. Assalamualaikum. Nah, itu pasti polisi. Oh, maafkan saya.
Saya tidak terima tamu saat ini, kecuali polisi. Loh, saya kan datang atas undangan Bapak. Oh ya, tapi maaf. Pernikahan akan diundur sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sudah. Tadi sebentar. Iya, Pak. Bu Tari bisa ilmu kepatenan, klinik. Ya, memang apa yang terjadi? Harta seumur hidupku dicuri orang. Hari masih sore begini sudah ada pencuri. Berarti bisa disimpulkan pencurinya adalah orang dalam. Baik, kita mulai penyelidikan. Sebentar. Ibu orang luar. Jadi tidak boleh mencampuri urusan keluarga kami. Diam. Dia bukan orang luar. Dia adalah calon istrimu, calon mantuku. Jadi dia boleh ikut campur. Silakan Bu Tari, mulai pengucapannya. Bisa dimulai dengan itu, karena dia di sini tidak punya alibi. Baiklah. Bisa diceritakan waktu kejadian saudara ada di mana? Saya ada di garasi, Sedang apa di garasi? sedang ngelap mobil. Karena selain jadi pelayan, saya kadang-kadang jadi supir. Jahat terus Bu Tari. Apakah ada saksinya? Tidak, Bu. Bukan dia pencurinya. Kalian pasti sudah bersekongkol. Jangan menuduh sembarang Pak Baraja. Saya sama sekali tidak mempunyai tampang pencuri. Baiklah, saya akan berterus terang siapa saya. Nanti kalian pasti tidak menyangka saya pencuri. Saya tidak takut. Walaupun kau jelmaan mak lampir, anak tukang santet, atau apa sajalah, saya tidak takut. Sebentar. Ngomong-ngomong, jadi tidak resepsi pernikahannya? Pernikahan apaan? Ana boleh menikah dengan siapa saja, asal uangku bisa kembali. Benar kata bapak itu. Ya, Saya mohon semuanya diam dulu. Saya tertarik dengan kesombongan pemuda ini. Baiklah, saya sebenarnya anak pengusaha yang kaya raya. Dan saat kami sedang pesiar, tiba-tiba kapal pesiar kami disapu ombak besar. Dan saya diselamatkan oleh seorang nelayan. Bisa diceritakan lanjut tentang keluargamu? Kami sekeluarga ada 4 orang. Saya, bapak saya yang saya lupa namanya karena waktu itu saya masih kecil. Ibu dan adik perempuan saya yang bernama Diana. Jangan menutupi kesalahan dengan mengarang cerita. Bisa Anda buktikan bahwa Anda anak pengusaha yang kapalnya tenggelam itu? Buat apa saya mengarang cerita? Saya di sini menjadi pembantu karena ini selalu dekat dengan kasihku Mani. Dan ini buktinya, sebuah jam tangan. Jam tangan ini dimasukkan bapakku dalam saku saya saat kami tenggelam. Oh, kalau begitu kau adalah kakakku. Apa? Kau ini Suciana, adikku. Ya, Kak. Bapak pasti akan sangat senang mendengar kabar ini. Beliau sakit-sakitan karena memikirkan kakak dan ibu. Alhamdulillah, Tuhan Maha Besar. Saya adalah istri pengusaha itu, Nak. Saya adalah Tari Besari, ibu kalian. Oh, ibu. apa bahan ini? Saya tidak peduli. Anak ketemu ibu, cucu ketemu nenek, saya tidak peduli. Yang saya butuhkan sekarang, harta yang hilang itu segera dikembalikan. Uang bapak masih utuh. Asalkan saya dinikahkan dengan anak. Kawinilah, asal uangku bisa kembali. Baik, tunggu sebentar. Hilang. Coba tahu lawan kan? Nanti Ini pak, Badi. ini hartanya. Baik, saya akan menghitung dulu. Sepatu. Iya, nangan-nangan.
Beras ada isinya. Dua. Dan apakah saya juga boleh menikah dengan Mas Rido? Kawin-kawinlah sana. Asal uangku masih utuh. Maaf Pak Baraja, bolehkah kami melakukan syukuran ini di sini? Boleh saja. Asal ibu mengganti semua biayanya. Tidak masalah. Terima kasih. Mari sekarang kita jemput Bapak untuk syukuran. Permisi Pak. Gelong. Ah, gitu geber. Loh, semuanya pada kawin. Terus aku kawin dengan siapa? Pada rezeki Tuhan lapang dan sempit adalah garisan. Harta anak perhiasan dunia titipan Tuhan yang harus dijaga. Sabar, ikhlas, lalui saja. Jangan takut aral menerjang. Kaya miskin, pelit kikir, jangan ingkapi jiwamu kawan. Kaya miskin, pelit kikir, jadikan hati tergelapkan. Kaya miskin, pelit kikir, jangan ingkapi jiwamu kawan. Kaya miskin, pelit kikir, jadikan hati tergelapkan. Jadikan hati tergelapkan. Demikian tadi pementasan dengan lakon Si Bakhil. Berikan tepuk